Pemirsa, PT UN Denpasar menyidangkan sengketa tanah warga Desa Julah Buleleng dengan Badan Pertanahan Buleleng. Sidang PT UN dilakukan karena warga merasa dirugikan oleh keputusan BPN Buleleng yang telah mengeluarkan sertifikat tanah seluas 1,4 hektar atas nama desa adat. Padahal sebelumnya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama warga. Gugatan warga terhadap Badan Pertanahan Buleleng atas keluarnya sertifikat ganda digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Denpasar. Sidang menghadirkan 5 orang saksi dari pihak tergugat. Sidang PT UN dilakukan setelah tiba-tiba 2 bidang tanah milik keluarga Gombo yang bersaudara 4 orang dan telah bersertifikat seluas 1,4 hektar sudah jadi hak milik desa adat. Hal itu terjadi saat adanya program PRONA atau PTSL, yakni program percepatan pendaftaran tanah sistem lengkap pada tahun 2018. Selanjutnya, 2 bidang tanah tersebut dikuasai desa adat. Menurut informasi di persidangan, tanah awalnya diajukan klien adat Desa Julah. Hal ini dinilai sangat merugikan keluarga Sidie dan Gombo yang telah memiliki sertifikat tanah sejak tahun 2017. Untuk itulah warga melalui kuasa hukumnya meminta PT UN Denpasar membatalkan pengeluaran sertifikat hasil PTSL yang diserahkan tahun 2019 itu. Jadi kami dari tim penggugat, terutama permasalahan ini, karena kesaksiannya banyak yang tidak tahu. Jadi kami anggap kesaksiannya tidak bisa dibuktikan dengan kebenaran. Seperti contohnya dia mengatakan bahwa penyetoran uang, dia memungut uang, terus tukang pungutnya tidak bisa membuktikan bahwa itu ada kwitansinya, tidak. Gimana bisa membuktikan? Kedua, banyak yang perlu kita perhatikan. Jadi permasalahan-masalahan hukum yang akan dijelaskan semua tidak tahu, yang mana tergugat selalu mengarahkan saksinya. Kami keberatan dalam hal seperti itu, tidak benar seperti itu. Baik, berkaitan dengan kasus tanah yang kami tangani di Buleleng, di Desa Julah, Batu Gambir, yang sangat kami sesalkan pada saat dimediasi oleh BPN dan pemerintah Kabupaten Buleleng, bahwa BPN telah mengetahui bahwa tanah itu sudah bersertifikat dalam mediasi. Sesungguhnya kalau sudah masyarakat itu sudah melakukan validasi di BPN itu sendiri, berarti tanah itu sah demi hukum karena dia sudah memiliki sertifikat. Nah, oleh karena itu semestinya pada saat pengusulan dari PTSL itu sendiri, timnya itu sudah membatalkan demi hukum produknya dia bahwa tidak boleh dilanjutkan. Tapi kenapa produknya itu dilanjutkan kembali? Sementara saksi yang dihadirkan tergugat, mantan Kepala Desa Julah menyatakan saat program PTSL tidak ada keluhan dari masyarakat, padahal Kepala Desa saat itu ikut sebagai panitia PTSL. Adanya sertifikat tanah tersebut bermula dari pengajuan desa adat melalui klien adatnya. Wakil Ketua PT UN Denpasar menyatakan sidang yang dipimpin Majelis Rahman Budi Sulistyo tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli sebelum nantinya akan dibuatkan kesimpulan. Untuk putusan setelah saksi terakhir, itu biasanya ahli ya Pak ya, yang terakhir, kemudian kesimpulan itu diberikan kesempatan bisa 1 minggu, bisa 2 minggu tergantung majelis hakimnya. Kemudian nanti setelah itu 2 minggu baru putusan. Itu yang biasa dilakukan di PT UN. Sidang selanjutnya menghadirkan para saksi ahli baik dari ahli pertanahan maupun administrasi pemerintahan. Putu Ratna, Bali TV.